Oke, lanjut video selanjutnya ya. Kita buka dulu file kerja kita. Saya buka di Google Chrome. Oke. Kalau saya klik pakaian, sudah akan ke sini. Ini ada filenya biar simplik aja. Lalu kita buka di Visual Code. Saya open folder. Ini sebenarnya dibuka sekali aja karena ini berulang bikin videonya, jadi kesannya berulang buka padahal sekali buka aja. Oke, kita ke bagian tem pakaian ya. Hasilnya seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk ini modifikasi dengan bantuan file CSS. Sederhana, kemarin kan walaupun sudah menggunakan kata style, CSS dapat juga kita taruh di bagian atas dengan tag style sebagai pembuka dan penutup. Nah, kita setting dulu margin. Ya, kita setting dulu margin. Kita panggil dulu yang mau kita format. Kalau kalian lihat di sini ada jarak ya. Nah, di dalam margin ada padding. Kita setting dulu bagian bodinya untuk marginnya 0 dan paddingnya juga 0. Lalu font family-nya saya ganti yang Times New Roman, Times Serif ya. Jadi kalau saya refresh hasilnya akan seperti ini, merapat. Nah, kita akan bermain di sisi tabelnya dulu. Teorinya tabel, bila mau ada border kita tambahkan 1, maka ini akan ada garis pemisah. Walaupun nanti secara CSS juga bisa kita setting. Karena yang akan kita modif adalah tabel, maka kita persiapkan tabelnya. Kita panggil tag tabelnya. Saya setting pertama white-nya mungkin. White-nya sekitar 60% dari total lebar layar. Ya, sudah mulai kelihatannya. Lalu di sini saya akan membuat tabel itu agak ke tengah, maka margin left-nya saya bikin auto, margin right-nya saya bikin auto. Oke, sudah ke tengah. Nah, sekarang kita akan ada beberapa yang sudah saya persiapkan ya untuk tabel ini. Ada namanya border karena sudah berborder. Ini ada border collapse. Saya copy aja. Ini kita kasih border collapse namanya. Jadi bentuk dari border yang bentuk collapse. Saya bikin collapse. Kita lihat hasilnya ya. Lihat ya. Jadi akan lebih satu garis tipis. Bordernya beda dengan settingan default dari border yang ada. Lalu kita kasih font yang ada di font size ya. Font size yang ada di dalam background kita setting menjadi 11, agak kecil.
10 pixel misalkan. Kalau rekan-rekan lihat tulisannya terlalu kecil ya. Kita setting 12. 12 oke. Fontnya sudah mulai kelihatan perubahan. Lalu kita kasih tulisannya hitam boleh. Kita kasih background color. Kita kasih tabelnya itu background color. Background colornya kita kasih warna aqua. Nah, backgroundnya sudah ketahuan ya. Lumayan lah. Oke, selanjutnya kita ubah ke sisi ini. Kita panggil ya, ini kan ada TH ya. Nah, karena dia bagian daripada tabel, maka kita panggilnya tabel lalu TH. Jadi tabel kita ubah tabel TH. Nah, supaya ada ini kita kasih background. Backgroundnya kita kasih color. Kita copy aja ya. Biar waktunya nggak terlalu panjang. Kalau kalian lihat, ya, ini warnanya berubah, berbeda. Karena ini judul, kita kasih font size-nya agak berbeda. Misalkan 16 pixel. Nah, judulnya agak gede, tulisannya dalamnya agak kecil. Terus kita kasih font white. Ini kita copy aja nih. Biar agak tebal dia. Maka hasilnya akan seperti ini. Abu-abu ya. Mungkin warnanya jangan kita ubah colornya. Agak terang aja. Kita kasih warna yang agak beda. Color. Gold. Gold. Kurang juga ya. Agak ngejreng. Kita kasih hitam aja sih oke sih sebenarnya. Black. Oke, hitam aja. Oke, TH-nya sudah. Sekarang kita akan manipulasi dari TH dan TD ya. TH dan TD. Maka di sini kita tambahkan ya sebuah tabel TH tabel TH dan TD. Nah, ini karena TD itu penanda kolom, maka kita kasih dia vertical top. Terus saya matikan WhatsApp saya dulu. Vertical line. Kita kasih top. Ya. Jadi si tulisan ini ya
akan naik ke atas karena dia perataan secara vertikalnya ke atas. Lalu kita kasih padding supaya agak ada jarak, tidak terlalu rapat. Itu 5 pixel top and down, lalu kanan kirinya ada 10 pixel misal. Ya, kita lihat hasilnya. Oke, ini sudah ada jarak ya di antara ini. Nah, kita bisa tidak menggunakan border di sini. Kita lihat border kita hilangkan, maka hilang. Tapi kita bisa memanipulasi dengan satu perintah ini sebagai pengganti border di dalam tag. Kayak gini. Nah, jadinya akan seperti ini. Nah, karena tipe-tipe border banyak, ada solid, ada lain-lain, kita lihat ya. Border. Nah, misalkan kita bikin 2 pixel. Ini boleh. Udah kita tulis, lupa, sorry. Nah, maka jadi seperti ini. Better ya dibanding tadi. Sekarang gambarnya juga ada jarak nih sebagai penanda pixel. Nanti kita bisa modif gambarnya itu menjadi lebih melengkung. Oke, nah nextnya kita sudah terlihat oke. Nextnya adalah bagian atas. Bagian atas itu sebagai judul nih H2, kita panggil juga H2. H2 ya, H2 kita kasih style. Ini kita kasih style. Yang pertama adalah warna, yang kedua adalah shadow atau bayangan. Kita lihat. Nah, nih halaman kategori pakaian. Oke, nah di sini kita sudah mempelajari. Oke, kita kasih juga tabel shadow. Tabel shadow kita kasih namanya box shadow. Kita kasih tabel shadow namanya box shadow. Silakan ya ditanya di kolom komentar mengenai perintah-perintah ini atau langsung aja bisa browsing di W3 School. Itu cukup jelas. Nah, kalian lihat ya, di sini sudah ada shadow-nya dari tabel. Nah, kalau kita rubah warna dari web kita tuh tidak terlalu ngejreng, jangan koral misalkan ya. Kita kasih yang lebih grey gitu. Ya, kita lihat ya. Ini terlalu ngejreng ya, karena putih. Jadi ini jangan white, mungkin kita kasih warna lain, koral mungkin. Kita lihat. Oh, terlalu norak. Blue. Oke lah ya. Tapi terlalu tidak enak dilihat. Text shadow-nya kita kurangin aja. 1. Ininya 1. Ininya 2. Nah, kelihatan lebih better. Oke, untuk video kali ini saya stop dulu. Silakan mencoba ya source code-nya ini. Jadi saya review sedikit. Yang pertama, kita bisa menghilangkan tag border di sini
dengan menambahkan TD, tabel THTD. Di sini ada border, lalu kita bisa atur warna bordernya juga dan jenis bordernya. Di sini ada solid dan lain-lain. Lalu kita biasakan untuk setting default dari body itu marginnya 0, paddingnya 0, font family-nya kita atur. Nah, untuk table kita bisa atur di sini white lebarnya si table, ada margin left, batas kirinya kita setting auto, batas kanan auto, maka otomatis akan menjadi center. Lalu tipe bordernya kita collapse menjadi sebuah garis tipis. Fontnya kita bisa atur, ini warna background color, ini kita atur shadownya. Shadow dari tabel, jadi tabelnya ada shadownya. Lalu untuk tabel TH, tabel yang bagian atas, kita atur backgroundnya, font size-nya, dan warna tulisannya, serta tebalnya huruf. Nah, untuk TH dan TD, kita atur vertikalnya top, paddingnya 5 pixel, 10 pixel. Ini padding top and button ya. Yang ini padding left dan right. Nah, di sini juga kita setting bordernya. Oke ya. Nah, di sini yang menyebabkan kita tidak perlu setting. Untuk H2 kita color seperti ini dan ini. Oke, ini untuk video kali ini. Sebelum saya akhiri, di sini saya akan ngasih sebuah tambahan menu ya di bagian halaman. Tapi sebelum saya tambahkan menu, saya masukkan sebuah section sebagai pemisah aja, tag section. Jadi si halaman ini saya masukkan di sini. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Lalu di bagian section ini saya kasih ID supaya nanti kita akan belajar penulisan lain dari CSS ya di ID. Lalu di ID, nah di sini saya kasih div ID sama dengan logo ya. Kebetulan saya pakai logonya tulisan aja. Oke, nah biar keren, di sini saya kasih div ID sama dengan menu. Lalu saya buat sebuah UL unordered list. Lalu ada LI. LI yang pertama adalah home. Dia akan kembali ke tampilan awal. LI yang kedua adalah ke diri sendiri, yaitu pakaian. Lalu LI ketiga adalah kita lihat ya menunya. Di sini LI itu berhubungan dengan tampilan web utama kita. Indeks. Dari sini aja nih. Ya, jadi ada 3 menu ya. Pakaian, makanan, minuman, lain-lain. Ini saya copy aja kalau nggak. Copy. Cuman saya tambahkan satu. Home. Oh, nggak usah home itu nanti. Home itu kalau klik logo. Nanti ini di sini. Saya nggak usah deh gini dulu. Home nanti kalau klik logo. Jadi tampilannya kurang lebih segini sebelum video selanjutnya. Ya, kayak gini. Nanti posisinya ini akan ada di sebelah sini. Ya, kita atur dan dia akan ada sebuah warna baru. Oke, cukup sekian untuk video ini.